jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, mental sehat, stres hilang. Nah, kita lanjut pertanyaannya nih, Ustazah Lulung Mumtazah. Wah, Masya Allah. Apakah yang namanya mental health atau mental yang kurang sehat ini ya bisa menyerang anak-anak pada usia dini? Karena perlakuan dari orang tuanya yang mungkin dia jadi stres gitu, stres. Bisa jadi. Mohon izin penjelasannya. Iya. Kita jadi Duduk sebagai atau orang tua berdiri? hati-hati. Berdiri dong. Berdiri. Iya. Mohon Kecuali izin, emang Ustaz. udah nggak sanggup berdiri, saya ambil tongkat. Ya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, jamaah alhamdulillah. Jadi apakah mental health ini bisa datang dari sejak dini? Bisa jadi. Kita mungkin masih ingat ada kata-kata indah ya dari salah seorang penyair India kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dari India atau dari luar negeri lah ya. Jika anakmu dibesarkan dengan kemarahan, maka dia akan belajar yang namanya menjadi orang yang kasar. Jika anakmu diberikan pujian, maka dia belajar menghargai orang. Jika anakmu dibesarkan dengan kekerasan atau dengan kekasaran, maka dia akan belajar menjadi orang yang kasar kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat kata-kata ini bisa jadi. Maka tadi nyatakan di awal, kita lihat bagaimana Al-Quran seorang ayah menghadapi anaknya. Seperti seorang Luqman menghadapi anaknya. Dia berkata-kata lembut. Ya bunaya, wahai anakku. Bagaimana Ubadah bin Somit ketika berkata kepada ayahnya. Wahai ayah, aku sedih melihatmu engkau sakit. Ayahnya bilang apa? Ya bunaya. Ya kan, wahai anakku, selalu kata-kata yang indah. Jadi yang namanya kesehatan mental bagi anak bisa datang akibat perilaku dari masih kecil. Bahkan mungkin dari kita hamil. Jadi ketika hamil pun kita diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana kita bisa yang namanya mendengarkan pengajian atau murotal agar ini anak cerdas. Bahkan di dalam kandungan pun seperti itu. Jadi kalau ada orang tua yang cekcok, anak jadi kasar. Nih anak lihat nih orang tuanya berantem. Kamu sih, kamu. Wah, main salah-salahan. Besok dia bergaul akan main salah-salahan. Makanya kita sebagai orang tua juga memang sih parenting itu tidak bisa terlambat yang namanya kita belajar. Tapi kan ada kalanya kita harus belajar dari sekarang juga. Contoh, maaf nih Kak Padli. Dulu waktu anak kita masih kecil, kadang nih ada orang tua ngomong gini. Dia jatuh nih. Bukan yang dibilang, kamu hati-hati ya nak. Dibilang apa? Nih, lantainya nih rusak. Lantainya nih yang nakal nih. Oh, pukul lantainya. Nah, seperti itu tuh. Jadi nanti udah besar dia akan merasa apa? Oh, kalau ada yang salah, bukan aku yang salah. Yang salah orang lain. Kalau ada yang salah, bukan aku yang salah. Yang salah tembok. Yang salah ini. Karena apa? Dari kecil orang tuanya ngajarin seperti itu. Kemudian dia misalnya jatuh dari mejanya nih akal. Nah ini, jangan kita ajarkan seperti itu. Karena apa? Harus kasih tahu, biar mental dia sehat. Masa ketika dia bergaul, dia nyalain orang lain? Atau orang tuanya pelit misalnya. Ya kan? Wah pelit banget perhitungan. Akhirnya tuh anak klepto di luar. Lihat barang orang pengen. Karena dia nggak dipenuhi di rumahnya. Jadi harus orang tua ini memang benar-benar yang namanya, merangkul anak-anaknya. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Dan ummu adalah madrasah, ibu adalah seorang madrasah bagi anak-anaknya. Jadi kita bahasanya balik lagi ke diri kita. Ini kenapa nih anak kita kayak begini ya? Kenapa nih ya? Oh iya, kita kali ini yang jadi penyebabnya. Kenapa di dalam Al-Quran yang namanya kita menikah itu bukan hanya sekedar menikah, tapi kita belajar seumur hidup bagaimana jadi ibu, bagaimana jadi istri, dan bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Harta yang paling berharga panjang adalah biar aja orang itu harta yang paling indah. Segmennya habis kau nyanyi. Makasih banyak Ustazah Lulu atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang namanya manusia itu kita kan bersosialisasi. Yang namanya kita menghadapi orang itu bisa aja terjadi. Contoh mungkin Ustadz Maulana nih ya kan lagi di rumah tiba-tiba ngelihat Ibu Sia yang masak di rumah nih ngurusin anak stres. Itu Ustadz apa yang Ustadz lakuin? Atau mungkin tiba-tiba Pak Cipto tetangga depan rumah tiba-tiba stres gitu ya kan. Nah Pak Ustadz tuh apa sarannya ke mereka gitu loh. Kita tuh pengen tahu kalau misalnya kita ketemu orang yang kena mental health-nya apa yang harus kita lakukan di Islam gitu loh. Kewajiban muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam. 2 adalah mendoakan orang bersin. Yang ketiga membesuk jikalau sakit, menghadiri undangan. Dan yang kelima adalah mentakziahi, menghibur ketika dia berduka. Pertanyaan Mas Padi bagus. Mengarahkan kepada kita untuk mengetahui bahwa kita ini punya kewajiban untuk hidup bersosial, tidak nafsi-nafsi. Kalau ada orang membakar rumah, dia stres. Apakah kita diam aja? Jangan. Harus peduli. Kalau dia stres, dia bakar rumahnya. Temboknya nempel. Satu tembok sama kau, matilah kau juga. Jadi ada baiknya tingkat kepedulian harus ditanamkan. Karena kenapa?
Karena yang namanya manusia ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme. Ya itu maksudnya. Jadi dalam hal ini ada namanya takziah. Hibur dia. Hibur dia. Kalau memang kita bisa bantu, bantu dia. Apa yang kita bisa miliki, kasih dia. Tapi tidak memberatkan diri kita. Kembali lagi di tausiah awal. Bahwa ada ujian buat kita. Atau ada ujian buat orang. Tapi bukan buat diri kita. Masing-masing orang punya ujian. Bukan berarti anak sekolah kerjasama dalam ujian. Tidak bisa, kan itu adalah seleksi. Untuk mengetahui siapa yang terbaik. Jangan sampai justru kita membiarkan anak kita pakai sepeda roda 3 terus. Kapan bisanya naik sepeda kalau roda 3 terus? Nah, inilah bahayanya kalau kita cuma tinggal diam atau terlalu kepedulian. Ada orang mau tusuk, dia maju ke tengah-tengah. Kau yang ditusuk. Mati konyol namanya. Kalau membantu orang sesuai kemampuan. Ada orang tenggelam. Ustaz Sam bisa bantu? Jangan. Karena Ustaz Sam tidak tahu berenang. Panggillah saya. Tidak bisa berenang juga. Tapi aku pakai ban. Setelah aja ngelesnya. Padahal bannya juga ban kecil lagi ya. Bannya bocor. Kalau juga. Besar. Nah dalam hal ini harus membantu orang pakai teknik, pakai ilmunya. Jangan sampai justru kita. Coba kalau ada orang kesasar, kita tanya kepada orang yang tidak tahu jalan, makin nyasar kita. Maka tanyalah orang yang tahu jalan. Nah, pada posisi ketika melihat ada orang mau dibantu, maka bantulah sesuai kemampuan. Kemudian tenangkan dia. Kalau kamu tidak bisa membantu, tenangkan dia. Minimal tunggu dulu. Ini kayaknya orang jatuh, patah, atau orang pendarahan. Kita tidak bisa langsung menggeserkan dia. Jangan sampai justru membahayakan. Cari orang ahli, jangan disentuh dulu. Cari orang yang tahu masalah pendarahan dan sebagainya. P3K itu kan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan cara apa? Tidak merubah posisi sehingga bisa membahayakan lukanya. Dan yang ketiga, kalau kau tidak bisa membantu orang, minimal tidak merepotkan. Iya, betul. Tidak merepotkan. Tapi maksudnya gini ya, paling enggak makanya dalam Islam dilarang ada tinggal diem intinya. Membantu orang dengan meminjamkan uang tapi justru menambahkan pinjamannya. Kenapa? Berarti maksudnya kita tuh nggak bisa tinggal diam, kita tuh harus peduli sama sekitar. Kalau nggak membahayakan diri kita sendiri juga intinya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang namanya permasalahan mental ini datang macam-macam. Mungkin ada juga dari orang lain ke diri kita. Contoh mungkin ya. Mungkin ada pernah kita salah kata-kata gitu ya kan. Kita pernah salah ucap. Atau mungkin kita pernah posting sesuatu yang kira-kira ini orang lain tersinggung. Nah itu akhirnya menuai hujatan yang bikin kita jadi down. Untuk mengembalikan nih, gimana cara mengembalikan diri kita lagi nih supaya mental kita nggak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Maka seperti apa solusi ketika kita mengalami ujian, bahkan yakni hujatan daripada orang lain, bagaimana membangkitkan kembali mental sehingga kita bisa bangkit kembali. Yang pertama, Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam perasaan aman, lalu dia ada makanan di hari tersebut, ada tempat berteduhnya, maka dia seakan-akan sudah memiliki seluruh kenikmatan dunia. Subhanallah. Maka sinilah kita lihat garis bawahi pentingnya mental health. Nabi langsung mengatakan bangun di pagi hari dengan perasaan aman. Kalau orang punya gangguan mental baru bangun udah rungsing dia. Baru bangun udah mikirin hutang, baru bangun udah mikirin dia pernah salah sama orang lain, baru bangun dia pernah menyakiti orang lain, subhanallah. Maka orang yang paling bahagia adalah mereka yang bangun di pagi hari dalam keadaan merasa aman. Tidak ada, tidak pernah bersalah sama orang lain, dia berusaha menghindari kesalahan, subhanallah. Lalu ternyata ketika sudah melakukan kesalahan, lalu ternyata dapat hujatan daripada orang lain, bagaimana caranya agar bangkit kembali? Yang pertama, yakinlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi mereka yang mau untuk mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pintu Allah senantiasa terbuka. Yang kedua, ingatlah seluruh manusia berusaha menjatuhkan kita. Kalau Allah yang mengangkat derajat kita, tetap terangkat derajatnya.
Begitupun sebaliknya, seluruh makhluk Allah berusaha mengangkat derajat kita, tapi Allah yang menjatuhkan kita, maka tetap jatuh kita. Tidak bisa terangkat derajatnya. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yakini ayat ini bahwa yang menentukan adalah Allah. Seluruh dokter, profesor berusaha menyembuhkan penyakitnya. Kalau Allah tidak sembuhkan, tidak bakal sembuh. Tapi seluruh dokter, profesor memvonisnya umurnya 3 hari lagi. Kalau Allah tidak cabut nyawanya, maka tetap hidup juga. Subhanallah. Maka segala penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita sambung pembahasan bagaimana Nabi SAW disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi juga diturunkan surah baginya, dan itu untuk kita semua adalah alam nashrah laka sadrak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alam nashrah laka sadrak, berbicara tentang kelapangan hati. Kalau Nabi Musa, dia yang minta kelapangan hati sama Allah, Rabbi shrah li sadri. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati sebelum ia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata mental health bisa diatasi dengan kelapangan dada kita, dengan lapangnya hati kita menerima apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata selama umur ini masih ada, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, berarti masih ada peluang untuk kita berbuat baik. Innamal a'malu bil khawatim. Karena sungguh amal perbuatan itu dilihat daripada ujungnya. Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama ya. Allah aja Maha Pengampun. Ya kan? Masa manusia kita bukan siapa-siapa nggak mau ngampuni orang yang salah sama kita. Nah, kita lanjut lagi nih. Bagus juga nih ya. Banyak pertanyaan yang masuk nih dari jamaah nih buat Jamaah Islam itu dengan di rumah. Kita kembali lagi ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Mana? Gak ada. Pertanyaannya mana? Oh di sini. Ini dia nih. Kebiasaan. Mobil-mobilan aku. Mobil-mobilan. Yuk kita kembalikan. Kayak baru latihan nyetir deh ini. Iya nih yang nyetir kayaknya ya balikin. Nggak bisa jalan. Kan dibalikin. Iya. Salah. Oke, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau cerita. Apa istri saya trauma ya Ustadz? Karena saya sudah pernah berselingkuh dan sekarang saya udah taubat. Tapi istri saya sekarang lebih banyak diam, murung dan marah-marah. Bahkan sekarang menjadi dingin kepada saya. Kata istri saya. Kata istri saya. Apa nih? Mental dia udah down. Dan belum bisa membuka pintu maaf untuk saya. Apalagi yang harus saya lakukan. Wah, ini kalau tulisan tangan memang kita agak ini juga ya. Nah ini kita minta dijawab sama guru-guru kita sambil duduk santai. Ustaz Syamdul yang jawab deh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata ketika pasangan kehilangan kepercayaan, maka bagaimana cara mengembalikannya? Tentu saja yang pertama berubah. Jadi berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ya, walaupun berubahnya nggak langsung dihargai gitu. Tapi setidaknya Allah melihat perubahan kita. Karena Allah yang paling tahu diri kita. Maka yang pertama berubah menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah ketika kita sudah berubah di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menyampaikan itu kepada pasangan kita. Allah yang menyampaikan itu kepada manusia yang lainnya. Ada misalnya seorang pencuri, dia sudah bertaubat. Orang-orang tidak percaya kalau dia bertobat, tapi dia sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertobat, maka Allah yang akan menyiarkan kepada semua masyarakat bahwa dia telah bertaubat, sehingga masyarakat kembali percaya sama dia. Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, silahkan berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan, tidak usah repot-repot tunjukkan perubahan di hadapan pasangan, tunjukkan saja perubahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebenar-benarnya taubat, maka Allah yang akan menyampaikannya kepada pasangan tadi. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika diminta untuk memanggil semua manusia untuk berhaji, kata Nabi Ibrahim, bagaimana caranya ya Allah? Suara saya cuma sedikit ini yang bisa dengar, nggak sampai mana-mana suara saya, gimana saya manggil seluruh dunia? Maka Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil saja, urusan nyampe nggak nyampenya itu Allah yang menyampaikannya. Sampai sekarang kita terpanggil dengan panggilan Nabi Ibrahim. Subhanallah. Jadi berubahnya di mata Allah, insya Allah Allah yang sampaikan ke hati istrinya. Masya Allah, itu dari sisi laki-laki, dari sisi wanita nih. Kalau kita misalnya merasakan hal itu, mohon maaf juga nih, bukan menggurui, yang pertama tadi berubah. Betul ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum keadaannya kalau kita nggak mau berubah.
Nah itu yang pertama dari guru kita Ustaz. Yang kedua, banyak-banyak aja berbuat baik. Terserah diterima atau tidak kebaikan kita oleh pasangan kita. Yang penting kita benar niat kita hanya karena Allah. Kenapa? Innal hasanat yuzhibna sayiat. Karena segala kesalahan-kesalahan kita yang kemarin mungkin pernah berbuat salah, pernah berselingkuh dan kita udah bertobat. Hasanat isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena dengan kebaikan yuzhibna sayiat akan menghilangkan dosa-dosa kita. Akan Allah ampuni. Jadi yang penting berbuat baik jangan berhenti, ya kan? Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik. Tapi istri saya begini-gini, udah jangan mau penilaian istri. Yang kedua, pernah ada perkataan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya kalau kita berbuat dosa terang-terangan, maka kita harus tobatnya terang-terangan. Emang kita terang-terangan udah nyakitin hati istri, ya terang-teranganlah berbuat baik. Udah, kita pulang ke rumah, nih istri kita mau apa nih, beliin terang-terangan. Halah, kamu nyogok aja mas. Terserah dia mau bilang nyogok atau enggak, yang penting kita terus berbuat baik. Yang kedua, kecuali kalau kita berbuat dosa, diam-diam. Maka kita bertobat diam-diam. Lah ente kadang-kadang lagi nih ya. Ente Udah terang-terangan berselingkuh. Iya. Ya udah, namanya juga perempuan, masih ada dendam. 2 tahun, 3 tahun lalu aja masih diingat, apalagi yang baru kemarin. Jadi satu, tetaplah terus berbuat baik. Insya Allah, Allah bantu kebaikan kita dengan diterima oleh Tapi buat para laki-laki juga harus hati-hati. Jadi tutupilah keburukanmu dengan kebaikan. That's Betul. right. Tapi yang Pak perlu Ustadz. diingat adalah perempuan itu ibarat kaca. Pada saat udah pecah, disambung, retakannya tetap kelihatan. Jangan dibahas Membekas itu. di hati. Jangan bahas itu. Iya, Nanti makanya orang jangan sampai nanti bikin jadikan salah. senjata lagi. Oh, iya. Kalau sudah pecah berarti cari kaca yang lain. Jangan dong. Ini ada pertanyaan yang berikutnya nih, bagus nih ya. Dari Instagram @yunita_80. Yunita Sari _80. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku denger dong, mau denger dong Ustazah Lulung nyanyi kosidahan. ya Mamaku ngefans banget sama katanya sama suaranya. Wah, kesenengan Mbak, nih, kesenengan Yunita Sari, hari ini saya kasih spesial. Ini akan ada kolaps antara kosidahan Ustazah Lulung dan Ustadz Maulana. Oke, coba kita minta waktunya. Ayo. Jangan. Ayo. Matahari dunia. Ayo, coba. Ayo, satu. Di langit ada Satu, dua, tiga. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari. Aduh, sorry bersinar menerangi. Yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita segera kembali aja. Cahaya